Di dalam militer, observation post atau pos pemantauan adalah pos yang dirancang untuk mengawasi pergerakan musuh, memantau lingkungan sekitar secara langsung, dan memberikan informasi intelijen ke pangkalan utama. Apalagi informasinya itu mengenai ancaman yang sedang mendekat. Nah, biasanya pos ini tuh ditempatkan di lokasi yang sangat strategis, sehingga itu membuatnya menjadi sangat penting karena pos ini menjadi mata dan telinga pangkalan utama. Nah, tapi bagaimana jadinya kalau pos yang dijadikan tempat pemantauan ini menyimpan sebuah misteri? Banyak terjadi hal yang aneh dan janggal yang mengganggu para prajurit yang bertugas di sini. Dan kalau kata channel YouTube Blue Spot Story, bahkan prajurit terlatih sekalipun tidak ingin berada di sini. Inilah Observation Post Rock atau yang disingkat OPROK yang berada di Afghanistan. Pos pemantauan militer yang berhantu. Nah, jadi pada tahun 2009, Amerika beserta dengan koalisinya itu kan lagi menyerang Afghanistan. Tapi lebih tepatnya itu sebuah kelompok yang disebut sebagai Taliban. Nah, di Afghanistan itu ada provinsi yang namanya Provinsi Helmand. Di Helmand itulah lokasi dari OPROK ini berada. Pos itu terdiri dari gundukan tanah dan juga bebatuan setinggi kurang lebih 9 meter dengan diisolasi daratan yang rendah di sekitarnya. Pos itu dilengkapi dengan dinding batu, karung pasir, kawat berduri, dan juga parit sebagai bentuk pertahanan mereka. Nah, posisi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya ini tentu sangat menguntungkan dalam hal pemantauan. Mereka bisa dengan lebih mudah memantau area sekitar sehingga bisa lebih mudah juga mendeteksi ancaman musuh sebelum mereka mendekat. Buat kalian yang suka main game FPS, game tembak-tembakan, pasti ngerti lah ya. High ground itu lebih menguntungkan posisinya. Tapi ya minusnya, pos ini tuh pasti terlihat sangat mencolok, sehingga itu membuatnya rawan untuk dirudal maupun juga dimortir. Nah, kembali lagi ke penyerangan Amerika. Selama penyerangan ini, pihak Amerika itu berhasil merebut OPROK ini, yang sebelumnya menjadi posnya Taliban. Sehingga beberapa tim kecil dibentuk, kurang lebih isinya itu 8 orang, dan mereka semua itu diberi misi untuk jaga pos secara bergiliran. Jadi beberapa bulan sekali mereka gantian gitu. Nah, kejadiannya itu pada saat musim panas di tahun 2009. Tim marinir dari Amerika Serikat punya misi untuk gantian jaga sama tentara Inggris. Nah, tim itu beranggotakan 8 orang yang berisi Sersan Green, terus juga ada Kopral Lena, dan juga 6 kopral muda lainnya. Yang namanya itu Zolik, Hoyt, Wilson, Parker, Smith, sama Dix. Nah, tapi sesampainya mereka di OPROK itu, mereka merasakan aura-aura yang aneh. Karena para tentara Inggrisnya ini diem aja gitu. Mereka nggak ada mengeluarkan sambutan kata apapun. Dan kelihatannya itu, para tentara Inggrisnya ini pengen cepet-cepet pulang aja dari situ. Nah, tapi ya komandan mereka pastinya menyambut mereka lah. Jadi hanya 1 orang yang menyambut mereka. Nah, di situ komandan Inggris ini menyerahkan tanggung jawab merawat anjing penjaga yang namanya Betty kepada Kopral Lena. Dia bilang bahwa anjing ini adalah penjaga yang terbaik. Nah, tapi sebelum pihak Inggris ini pergi, komandannya itu memberikan satu peringatan kepada tim marinir Amerika Serikat. Di situ komandannya bilang untuk tidak melakukan penggalian apapun. Tapi, kalaupun mereka masih mau menggali, letakkan kembali apapun yang mereka temukan saat menggali. Kembalikan ke tempat semula. Awalnya tim marinir Amerika Serikat ini nggak ngerti apa maksudnya dan menganggap kalau itu cuma bercandaan doang. Tapi, nggak butuh waktu lama untuk mereka memahami apa maksud dari tentara Inggris itu. Nah, di malam yang pertama, Kopral Lena itu mendapatkan giliran untuk jaga malam. Nah, tapi di situ dia langsung mendapatkan gangguan. Dia mendengar suara-suara nggak jelas dari radio pemantauan. Kopral Lena pun akhirnya berusaha untuk menghubungi pangkalan utama untuk memastikan apakah mereka ada mengirim pesan atau tidak. Tapi, pusat komando mengakui kalau mereka tidak melakukannya. Nah, karena telah mengira radionya ini telah rusak, akhirnya Kopral Lena itu mengambil baterai baru
untuk mengganti baterai radio ini. Dan dia berharap bahwa hal ini bisa menyelesaikan masalah di radionya. Nah, beberapa hari kemudian, Kopral Lena itu baru menyadari kalau tentara Inggris ini bikin paretnya cetek banget atau kurang dalam. Sehingga kepala mereka itu masih bisa terekspos. Dan ini bahaya banget, kepala mereka bisa ditembak. Nah, jadi akhirnya mereka semua itu melakukan penggalian. Mereka menggali parit lebih dalam dan juga lebih lebar. Tapi saat Kopral Lena menggali, dia menemukan sebuah logam dengan tulisan yang berbahasa Rusia. Cuman kan kalau diingat-ingat, dulu itu kan Uni Soviet juga pernah menyerang Afghanistan. Sehingga di situ Kopral Lena nggak terkejut kalau dia menemukan sisa-sisa perlengkapan Rusia di situ. Tapi pada saat Wilson menggali, dia menemukan sebuah lubang kecil. Setelah diperiksa lubang kecil itu, ternyata isinya adalah sebuah tembikar yang pecah dan juga sebuah tulang. Yang mana tulang ini diidentifikasi oleh Kopral Lena sebagai tulang paha manusia. Nah, mengingat peringatan dari tentara Inggris, akhirnya mereka semua mengembalikan barang-barang yang tadi itu ke tempatnya semula. Nah, tapi Kopral Lena merasa gelisah karena dimanapun mereka menggali, mereka pasti menemukan tulang belulang manusia. Nah, kemudian pada malam yang lain, pada saat Kopral Lena sedang tertidur, dia mendengar suara teriakan yang mengerikan. Mengira salah satu anggotanya itu ditangkap oleh Taliban, dia mengambil senjatanya dan mulai memantau situasi. Tapi pada saat yang sama, dia berpapasan dengan Wilson yang juga mendengar suara teriakan. Tapi ya, di sana mereka tidak menemukan siapapun. Sementara itu, Kopral Dix yang juga mendengar suara teriakan langsung memantau daerah sekitar pos. Siapa tahu di luar sana ada seseorang yang terkena jebakan, tapi dia tidak melihat siapapun. Sampai dia melihat ada sesuatu yang bergerak dengan tidak masuk akal. Lena di situ langsung menggunakan thermal vision-nya untuk mengecek apakah ada makhluk hidup di sana atau tidak. Tapi yang anehnya, dia tidak melihat makhluk hidup apapun di sana selain anjing penjaganya, yaitu si Betty. Nah, karena mereka mengira bahwa mereka ini mungkin kelelahan, akhirnya mereka berencana untuk memeriksanya esok hari aja, saat matahari terbit. Tapi yang anehnya, ketika mereka menyisir daerah sekitar, mereka tidak menemukan jejak apapun. Mau itu jejak manusia, jejak hewan, mereka tidak menemukannya. Jadi apa sebenarnya yang bergerak di malam tadi? Pada malam berikutnya, Zolik yang sedang berjaga merasakan ada suara-suara bisikan yang berbisik di telinganya dalam bahasa Rusia. Dia awalnya mengira kalau dia itu mungkin kecapean doang. Sampai dia mendengar suara langkah kaki di atap pos. Tapi ketika dicek, tidak ada siapapun di sana. Terus ketika Zolik memindai area sekitarnya dengan night vision-nya, dia melihat sosok seperti prajurit lain, terus prajurit itu tiba-tiba menghilang. Nah, hal itu membuat kondisi Zolik menjadi semakin buruk. Dia rasanya itu kayak ketakutan banget. Sehingga karena Zolik ini tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya, Zolik akhirnya dikirim keluar. Nah, beberapa hari setelah Zolik dikirim keluar itu, Kopral Lena lagi-lagi mendapatkan giliran untuk jaga malam. Nah, di situ dia mendengar anjing penjaganya terus-terusan menggonggong. Jadinya Kopral Lena ini mencoba untuk menggunakan night vision-nya. Nah, di situ dari kejauhan Kopral Lena melihat ada sesuatu yang mirip dengan seseorang. Lebih tepatnya mirip kayak prajurit-prajurit Taliban gitu, cuy. Nah, Kopral Lena di situ awalnya ngerasa skeptis. Mungkin karena jaraknya yang jauh, dia bisa aja salah lihat gitu kan. Akhirnya dia menggunakan thermal vision untuk mengecek suhu panas, untuk memastikan apakah di sana ada makhluk hidup atau tidak. Tetapi Kopral Lena tidak dapat melacak suhu panasnya. Nah, akhirnya dia kembali lagi menggunakan scope night vision-nya. Tapi tiba-tiba sosok tersebut udah ada tepat di depannya.
Di situ Copperlina pasti shock banget, kaget banget, dan di situ dia menyadari bahwa Zolik mungkin benar bahwa pos ini berhantu. Nah, setelah itu, di malam-malam berikutnya, setiap siapapun yang dapat giliran jaga malam pasti mendapatkan gangguan. Mereka selalu mendapatkan suara-suara bisikan yang berbahasa Rusia, terus mereka juga mendengar suara langkah kaki, tapi di situ mereka tidak menemukan siapapun selain mereka. Nah, sampai pada akhirnya di hari terakhir, Dix melihat radionya itu rusak lagi. Dia kemudian mengganti baterai radio itu. Tapi, dalam hitungan menit, baterainya udah habis lagi cuy. Terus Copperlina mengganti baterai radio itu dengan baterai yang terakhir. Tapi baterainya juga cepat kali habis. Nah, hal ini tentu berbahaya. Karena kalau mereka tidak bisa menggunakan radio, mereka tidak bisa mengirimkan sinyal bantuan ke pangkalan utama. Nah, singkat cerita, di malam harinya, ini malam terakhir, yang pada saat berjaga pada malam itu adalah Wilson. Nah, si Wilson ini sebenarnya udah mempersiapkan diri untuk gangguan-gangguan yang akan datang. Nah, tapi yang terdengar itu bukan bisikan, melainkan suara tembakan senjata. Dan suara tembakan ini didengar oleh seluruh anggota yang ada di sana. Mengira telah terjadi penyerangan, akhirnya mereka itu bersiap-siap. Terus tiba-tiba mereka juga mendengar suara RPG yang ditembakkan ke arah mereka. Mereka udah panik nih, udah berlindung. Tapi entah kenapa pelurunya itu kayak gak kena-kena ke mereka. Gak ada yang nyampe gitu rasanya. Soalnya mereka semua ini udah mengira kalau mereka diserang oleh Taliban. Cuman yang anehnya memang tidak ada tanda-tanda pergerakan dari musuh. Jadi apa coba yang sebenarnya terjadi? Soalnya yang ngalamin ini bukan satu orang gitu kan, melainkan satu tim. Satu tim ngerasa ngedengar ada suara tembakan, tapi sebenarnya tidak ada yang terjadi di malam itu. Nah, keesokan harinya tugas mereka itu selesai dan nantinya mereka akan digantikan oleh tim yang lain. Dan kejadian di hari itu sama seperti tentara Inggris sebelumnya. Tim marinir Amerika Serikat ini itu udah diem aja gitu. Mereka pengen cepat-cepat pergi aja dari pos ini. Nah, jadi ternyata dulu itu pada saat Uni Soviet menyerang Afghanistan, mereka banyak membantai para mujahidin yang bersembunyi di Opi Rock ini. Dan kemudian ketika kelompok yang kita sebut sebagai Taliban ini menyerang balik, akhirnya Taliban berhasil merebut kembali Opi Rock ini dan mereka mengeksekusi semua pasukan Uni Soviet secara ritual. Terus kemudian singkat cerita dengan berbagai macam konflik, akhirnya itu Amerika kan menyerang Afghanistan. Mereka yang awalnya ngebantu Afghanistan jadinya nyerang Afghanistan. Nah, di situ Opi Rock ini dirudal sama pihak Amerika itu, sehingga pasukan Taliban yang sedang berjaga di sana itu meningsoi semua, dan semua mayat itu dikubur juga di sana. Makanya ketika Sersan Green, Copperlina dan juga yang lain itu mulai menggali, mereka pasti menemukan tulang belulang. Jadi bisa kita bilang kalau pos pemantauan ini atau Opi Rock ini adalah kuburan yang besar karena banyak mayat-mayat yang dikubur di sana. Mulai dari mayat para mujahidin, mayat tentara Uni Soviet, dan juga mayat para Taliban. Aku nggak nuntut kalian percaya untuk cerita horor ini, cuman lebih ke anggap aja sebagai hiburan lah, cerita-cerita horor doang. Terima kasih udah nonton, koreksi kalau ada yang salah, dan sampai jumpa di next video.